Mau daftar merek? Ikuti panduan ini yuk. Halo semua, kembali lagi di channel Penegak Hukum. Hukum apa sih yang akan kita bahas hari ini? Bagaimana proses pendaftaran merek mulai dari awal sampai selesai? Jika kamu mau mendaftarkan merek, kamu bisa melakukannya dengan cara online melewati laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Supaya dimengerti dengan lebih jelas, selanjutnya akan dirangkum dari proses pendaftaran merek sampai diterbitkannya sertifikat merek. Metode pendaftaran merek berikut ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan paling sedikit dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek, serta mengajukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham. Permohonan pendaftaran merek yang sudah diterima Menkumham dan lalu diperiksa formalitas kelengkapannya. Jika ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam masa waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya dikasih waktu untuk melengkapinya dalam masa waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. Jika tidak dilengkapi sampai dengan masa waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan atau oposisi secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU MIG tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Dalam masa waktu 14 hari kerja dari tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya. Jika ada keberatan atau oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menkumham. Tentang merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan tanggapan tertulis yang berisi alasannya dalam masa waktu 30 hari kerja dari tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan. Atas tanggapan itu, pemeriksa akan menerima tanggapan, kemudian Menkumham diantaranya akan mendaftarkan merek itu dan menerbitkan sertifikat merek. Atau menyatakan tidak dapat diterima, kemudian Menkumham menolak permohonan. Setelah selesai masa pengumuman, lalu dilakukannya ke tahap pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan keberatan atau sanggahan yang diajukan. Jika tidak ada keberatan, pemeriksaan substantif akan mulai dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman. Namun, jika ada keberatan, pemeriksaan substantif mulai akan dilakukan paling lama 30 hari kerja dari berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Hasil pemeriksaan substantif bisa berupa permohonan merek dapat didaftar atau menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat didaftar. Atas penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding dengan cara tertulis ke Komisi Banding Merek dengan disertai alasannya dan membayar sejumlah biaya. Tetapi, alasan yang telah diajukan itu bukan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang telah ditolak. Banding diajukannya dalam masa waktu paling lama 90 hari kerja dimulai dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Komisi Banding Merek akan memeriksa dan memutus permohonan banding dalam masa waktu paling lama 3 bulan mulai dari tanggal penerimaan permohonan, di mana putusan bisa berupa mengabulkan permohonan banding atau menolak permohonan banding. Nah, meski pendaftaran merek dapat dilakukan sendiri, disarankan untuk kamu agar menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual ya, karena tentunya yang bersangkutan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan, sehingga kamu dapat terhindar dari hal-hal yang tidak terduga atau diinginkan. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya, dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.